Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 258, Pedang ke Selatan. Apakah dia tersenyum? Bagaimana dia bisa tersenyum saat ini? Apakah dia gila? Banyak ahli di luar pulau tanpa hati menatap senyum di wajah Jian Wushuang, yang kini terbaring di tanah. Saat berikutnya, aura mengerikan terlihat perlahan naik, seolah-olah itu adalah seekor naga besar yang telah tertidur selama miliaran tahun tetapi baru saja terbangun. Dalam waktu singkat aura itu terbang ke surga ke-9. Ini. Banyak pakar di luar pulau tanpa hati tidak dapat menahan diri untuk mencari tahu asal-muasal aura tersebut. Lin Xiaonan dan Qi Luosheng juga melihat ke arah itu. Pada saat ini, lelaki berambut putih itu perlahan membuka matanya. Ia telah duduk dengan kaki bersilang di lapangan pengeboran pulau tanpa hati. Saat itu, ada aura kekerasan yang muncul dari lelaki berambut putih itu. Auranya jauh lebih kuat daripada aura ahli biasa di puncak alam Void Yang. Namun, dibandingkan dengan para ahli transendensi ilahi, auranya sedikit lebih lemah. Tampaknya berada di antara alam Sein dan alam Void Yin Yang. Setengah langkah Sein Realm. Melihat aura itu, Lin Xiaonan tak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Banyak pakar di luar pulau tanpa hati semuanya tercengang pada saat ini. Jian Nantian. Itu dia. Apakah itu dia? Tidak bisa dipercaya. Dantiannya hancur, bukan? Para prajurit semuanya terkejut. Mereka sudah melihat Jian Nantian saat pertemuan dimulai. Saat itu, dantiannya hancur dan dia tampak seperti orang biasa. Dia tampak sangat kotor. Pada pandangan pertama, dia tidak lebih baik dari seorang pengemis di jalan. Namun, orang seperti itulah yang mengaktifkan aura mengerikan, yang lebih ganas daripada para ahli yang hadir. Hanya Lin Xiaonan dan Qi Luosheng yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Di depan mata semua orang, Jian Nantian perlahan berdiri. Dia menatap tangannya dengan mata yang melotot, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Seketika, kekuatan mengerikan terkumpul di tangannya. Reversal Red Scorching Elixir, kau ingin memeras kekuatan penuhku. Sungguh lelucon. Jian Nantian terkekeh sendiri. Tawanya mengandung sedikit kesan santai dan kesombongan yang lebih berlebihan. Ketika Jian Wushuang memberikan ramuan pembalikan merah membara kepada Jian Nantian, dia sudah mengatakan kepadanya bahwa ramuan itu akan sangat menekan potensi kekuatannya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Jian Nantian mengambil ramuan itu tanpa ragu-ragu. Alasannya adalah karena dia sangat yakin dengan potensinya. Sebenarnya, Reversal Red Scorching Elixir memang telah merekondisi dantiannya, dan kekuatan potensialnya telah berkurang. Namun, hanya sedikit yang berkurang sebelum berhenti. Kekuatan potensial Jian Nantian terlalu kuat, jadi bahkan ramuan pembalikan merah membara tidak memiliki cara dan kemampuan untuk melepaskannya sepenuhnya. Setelah sebagian kekuatan potensialnya dilepaskan, kultivasi kekuatan spiritualnya meningkat pesat dan mencapai level alam Sein setengah langkah. Alam Sein setengah langkah cukup kuat untuk mengakhiri semua yang ada di hadapanku. Jian Nantian tersenyum tipis. Ia kemudian menghampiri Jian Wushuang. Sekarang, Surou sudah membantu Jian Wushuang berdiri. Jian Nantian dan Jian Wushuang saling berpandangan. Keduanya menunjukkan senyum di wajah mereka, tanpa ada yang berbicara. Suanger, pinjamkan aku pedang pembunuh 3 milikmu, kata Jian Nantian. Dengan satu lambaian, Jian Wushuang melemparkan pedang pembunuh 3 kalinya ke Jian Nantian. Begitu Jian Nantian mengambil pedang 3 pembunuh, auranya langsung berubah. Jian Nantian awalnya ramah dan tenang, seolah-olah dia berdiri di atas awan. Namun, pada saat ini, ada niat membunuh yang sangat mengerikan yang meledak dari tubuhnya. Dia pasti bisa disebut dewa pembunuh yang tak tertandingi. Wajahnya berubah dingin dan serius. Kemudian dia perlahan berbalik dan menatap Lin Xiaonan. Kau tidak hanya mencapai transendensi ilahi, tetapi juga memiliki tubuh suci. Sementara Jian Nantian bergumam, dia melompat dengan ganas. Wus, plus Jian Nantian muncul kurang dari 1 meter di depan Lin Xiaonan. Dia lalu dengan santai mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya. Itu memang tampak seperti garis miring acak. Pedang pembunuh 3 kali itu diayunkan dengan kecepatan yang tampak lambat. Di mata para ahli yang hadir, itu bisa disebut tebasan lambat. Tebasannya terlalu lambat, seolah tidak mengandung kekuatan apapun. Banyak ahli yang hadir merasa bingung, karena tebasan ini terlalu biasa. Bahkan seorang ahli alam Void Yin yang dapat dengan mudah menangkis serangannya, belum lagi lawannya yang merupakan ahli alam Sein. Lin Xiaonan juga mengerutkan kening. Dia hendak menunjukkan gerakannya, tetapi dia dihentikan oleh niat membunuh yang mengerikan yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Gemuruh, Lin Xiaonan merasa seolah-olah ada 10 juta kilatan petir dan guntur yang menggelegar di atas kepalanya, yang membuatnya tertegun seperti sebelumnya. Lin Xiaonan berdiri tak bergerak di Void, dengan matanya tampak kosong. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menjadi pusing.
Bayangan pedang itu meluncur perlahan ke arah Lin Xiaonan. Namun, dia berdiri diam seperti orang bodoh, dan membiarkan bayangan pedang itu menyerangnya. Tubuh Lin Xiaonan sangat keras, bahkan Jian Wushuang tidak bisa menusuk kulitnya dengan serangan terkuatnya. Namun sekarang, menghadapi bayangan pedang yang lambat itu, tubuhnya lembut seperti tahu. Sua! Bayangan pedang itu tanpa henti memotong tubuh Lin Xiaonan. Kemudian Jian Nantian menghentikan pedangnya, dan berdiri diam lagi. Lin Xiaonan baru sadar setelah merasakan tusukan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia jelas bisa merasakan auranya berkurang. Lin Xiaonan membelalakkan matanya, yang saat itu penuh dengan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika auranya hampir mati, dia berteriak kepada Qi Luosheng yang berada di sebelahnya. Mantra perjalanan ruang angkasa, gunakan mantra perjalanan ruang angkasa sekarang juga. Dia berteriak, dan suaranya perlahan melemah. Akhirnya, dia jatuh terduduk di bawah tatapan banyak ahli yang terkejut. Lin Xiaonan telah memasuki alam suci selama puluhan tahun, dan dia bahkan telah menciptakan tubuh suci. Namun, dia baru saja terbunuh dengan satu serangan. Gila. Semua penonton menjadi gila pada saat ini. Mustahil. Membunuh seorang ahli transendensi ilahi dengan struk. Bagaimana mungkin? Palsu, ini pasti palsu. Bagaimana bisa ahli di alam suci terbunuh dengan mudah? Apakah dia benar-benar ahli dalam transendensi ilahi? Mengapa dia dibunuh oleh Jian Nantian seperti seekor ayam? Semua orang membelalakkan mata. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Tidak ada yang pernah melihat Jian Nantian menampilkan gerakannya sebelumnya, kecuali Jian Wushuang, Wang Yuan, Su Rou, dan Dan Jiu. Kejadian itu terjadi saat mereka berada di Sekte Sembilan Kaisar. Saat itu, Dantian Jian Nantian hancur. Namun, dia tetap membunuh seorang ahli Yin Void dengan tebasan, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sekarang, kultivasi kekuatan spiritual Jian Nantian telah ditingkatkan ke tingkat setengah suci. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Jian Nantian untuk membunuh ahli alam suci dengan satu pukulan.